Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yanti Herawati selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai penundaan wawancara bisnis dalam wawancara kandidat supplier. Kami dari kelompok ke-6 yaitu saya sendiri Intan Yohana Lestari Napitu, Vifta Sugeng Aryadi, Roni Adi Prayoga, Siti Wulandari, dan Tri Susanto. Seperti yang kita ketahui pada situasi sekarang, persaingan industri yang semakin meningkat sehingga membutuhkan supplier yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan kualitas terbaik. Dalam proses pemilihan memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena itu perusahaan harus benar-benar memahami bagaimana cara memilih supplier yang bisa berkontribusi dalam usaha yang dijalankan. Dalam persentase ini, kami akan membahas tentang bagaimana perusahaan memilih supplier yang tepat untuk dijadikan sebagai pemasok tetap, apa saja hal yang harus ditanyakan saat mengevaluasi supplier, apakah perhitungan berbobot ANP penting dalam pemilihan supplier, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vifta Sugeng Aryadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Vifta Sugeng Aryadi. Saya kelas 1 pagi dengan NIM 111201078. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Intan Yohana Lestari Napitu karena sudah mempresentasikan latar belakang yaitu pendahuluan. Untuk rumusan masalah mengenai bagaimana sih perusahaan memilih supplier yang tepat untuk dijadikan sebagai pemasok tetap, apa saja hal yang harus ditanyakan saat mengevaluasi supplier, dan apakah perhitungan berbobot ANP penting dalam pemilihan supplier. Untuk saya pribadi, saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu bagaimana sih perusahaan memilih supplier yang tepat untuk dijadikan sebagai pemasok tetap, dan untuk rumusan masalah yang kedua dan ketiga nanti akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Mas Roni dan Mbak Ula. Ya, kita bisa mulai untuk presentasikan rumusan masalah yang pertama. Apa sih yang kita ketahui tentang supplier? Supplier artinya yaitu seseorang atau bisnis yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh entitas bisnis lain. Karena itu, supplier merupakan bagian dari rantai pasokan yang menyediakan nilai massal dari produk tertentu. Supplier mungkin saja memproduksi sendiri barang yang dipasoknya atau bertindak sebagai distributor yang membeli barang dari produsen dan mendistribusikan produk sebagai supply bagi bisnis lain. Supplier mempunyai peranan penting dalam setiap tahap siklus sebuah produk. Siklus produk atau produk life cycle merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk sampai produk tersebut siap dipasarkan. Jadi seorang supplier juga benar-benar memperhatikan, benar-benar memikirkan kualitas produknya untuk diajukan ke sebuah perusahaan besar maupun perusahaan kecil, di mana nanti perusahaan besar bisa mengapprove atau menerima sebuah produknya. Jadi benar-benar supplier juga harus melihat kualitas produknya sedetail mungkin. Selanjutnya adalah setiap perusahaan harus memilih supplier yang dapat memenuhi persyaratan, baik dari syarat mutu atau kualitas dari produk dari vendor. Selain itu, perlu juga pertimbangan atas syarat pengiriman dan biaya. Selanjutnya adalah beberapa tips memilih supplier yang tepat. Di antaranya adalah yang pertama, mengenal karakteristik supplier. Pemilihan supplier merupakan kegiatan strategis, terutama jika supplier tersebut memasok item yang kritis atau untuk digunakan dalam jangka panjang. Karakteristik supplier sangat penting untuk keberhasilan menciptakan produk dengan mutu yang sempurna. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh dikendalikan oleh salah satu supplier saja gitu loh. Jadi perusahaan juga harus mempunyai banyak pilihan dari supplier berbagai daerah maupun dari berbagai negara misalnya, jadi tidak hanya terpatok dari satu supplier di mana untuk ketentuan harga kualitas nanti ditentukan oleh salah satu supplier, itu sangat nggak boleh sih. Yang kedua adalah menilai kualitas produk. Perusahaan tentu menginginkan barang-barang yang telah diproduksi segera laku terjual agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Produk yang berkualitas berasal dari bahan-bahan yang berkualitas pula. Seperti yang kita ketahui, untuk perusahaan pasti untuk
pemilihan supplier pasti dia akan membeli dari segi bahan yang berkualitas karena perusahaan juga tidak mau membeli barang atau masuk dari salah satu supplier tapi barang tersebut tidak laku dan tertimbun di gudang. Itu menyebabkan kerugian yang besar mungkin bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan harga. Harga bahan pasokan tentu akan mempengaruhi harga produk karena perusahaan tidak ingin menjual dengan nominal yang menyebabkan kerugian. Semakin tinggi harga bahan pasokan, maka harga produk yang dijual tentu akan semakin tinggi. Jadi perusahaan juga benar-benar harus mempunyai banyak channel dari berbagai macam supplier. Jadi misalkan dari pasar A dan pasar B menyuplai barang ke perusahaan kita dengan kualitas yang sama, produk yang sama, harga yang berbeda, itu dengan harga yang berbeda itu akan menjadi pertimbangan dari perusahaan untuk nanti pemasarannya kayak gimana, pemasaran dengan harganya kayak gimana, untuk penjualan ke konsumennya kayak gimana, itu pasti akan menjadi penilaian yang lebih lanjut. Yang keempat adalah menilai konsistensi supplier. Pemilihan supplier yang memiliki konsistensi tinggi sangat berguna bagi perusahaan mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Roni Adi Prayoga dari Universitas Dian Nusantara, NIM 111-2002. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus ditanyakan saat mengevaluasi supplier. Dalam menanyakan evaluasi supplier itu kita harus memilih. Keputusan yang harus dipilih adalah seperti harganya, pengirimannya, kualitas pengalaman, dan keuntungan dalam berbisnis. Karena dalam supplier dan pada kita harus kita memiliki keuntungan yang sama. Selanjutnya, berikut hal-hal yang harus ditanyakan oleh calon supplier. Berapakah lama periode waktu ideal untuk memenuhi permintaan? Jadi maksudnya dari sini tuh kita harus tahu nih seperti apa supplier yang kita tahu, seperti cara pembuatannya, berapa lama pengirimannya. Bahkan lebih baik jika supplier itu memproduksi barangnya tersebut sendiri, tidak mengambil dari orang lain atau menjiplak. Kedua, bagaimana standar komunikasinya? Standar komunik standar komunikasi kita harus perhatikan. Banyak komunikasi yang tidak ramah dan begitu saja ketika sudah berlangganan begitu acuh dan bodoh amat istilahnya. Dan supplier banyak yang ketika sudah berlangganan tuh menggantinya produk yang kualitasnya baik menjadi kurang baik nantinya. Selanjutnya, apa saja kebijakan yang harus dimiliki? Jadi, kebijakan yang harus dimiliki oleh supplier itu ketika ketika suatu produk yang tidak layak harus memiliki garansi atau pengembalian yang jelas dan ringkas. Contoh, ketika supplier tomat mengirim ke suatu toko dan tomat itu belum matang, otomatis toko tersebut tidak bisa menerimanya dan memakainya dong. Jadi harus jelas nih bagaimana cara pengembaliannya dan butuh waktu berapa lama nantinya. Selanjutnya, apa saja syarat ketentuan pembayaran yang dijalankan? Banyak syarat ketentuan yang dijalankan dalam suatu usaha itu banyak yang gulung tikar dan akhirnya tutup. Dan cara definisinya yang lebih baik tuh kita harus tahu cara pembayaran tagihannya seperti apa untuk menghindari utang yang menumpuk. Seperti kita misalnya jika sudah laku nih, terus baru membayarnya atau jarak 1 minggu baru membayarnya, seperti itu. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dengan NIM 111201108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 komunikasi bisnis. Yang akan saya bahas di sini adalah rumusan masalah 2.3, yaitu mengenai apakah perhitungan berbobot ANP penting dalam pemilihan supplier. Oke, berarti untuk jawabannya adalah iya, karena ANP mampu mempresentasikan tingkat kepentingan multi kriteria dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kriteria pada level struktur dan subkriteria yang ada. Hal yang perlu dilakukan dalam penentuan kriteria dan subkriteria ini adalah dengan menentukan kriteria, subkriteria, dan alternatif yang tepat. Terdapat 6 kriteria, yang pertama yaitu 17 subkriteria dan 6 alternatif yang digunakan pada pemilihan pemasok untuk press flower and dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Oke, seperti ini tabelnya, dan selanjutnya adalah metode yang tepat digunakan untuk menentukan prioritas supplier yang akan dipilih dalam metode ANP. Nah, yang pertama ini ada studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan awal yang dilakukan pada penelitian dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Selain itu, pada tahap ini data penelitian didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di Departemen Purchasing Home Industry Kamila. Yang kedua yaitu menentukan kriteria dan subkriteria. Nah, setelah melakukan tahap studi literatur, pada tahap selanjutnya adalah menentukan kriteria dan subkriteria pemilihan supplier pemilihan. Nah, pemilihan ini didasarkan pada studi literatur. Observasi terhadap sistem pengadaan yang saat ini digunakan adalah Home Industry Kamila dan hasil kuesioner. Oke, selanjutnya yaitu menentukan hubungan antara kriteria dan subkriteria. Langkah berikutnya adalah menentukan hubungan yang ada di antara seluruh kriteria dan subkriteria untuk menggambarkan struktur model. Nah, berdasarkan penyebaran kuesioner kedua para ahli ini, maka dapat digambarkan jaringan hubungan seperti pada gambar 2 dan gambar 3. Nah, oke, untuk gambar 2 dan gambar 3 yaitu ada di bawah sini. Nah, selanjutnya yaitu dengan melakukan perhitungan berbobot ANP. Tahapan selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan oleh para ahli. Untuk perhitungan pembobotan dalam ANP ini, seluruh kriteria dan subkriteria yang telah diketahui memiliki hubungan berdasarkan hasil kuesioner. Nah, akan saling dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepentingannya masing-masing dengan menggunakan skala pengukuran 9 titik. Kesimpulan tahap selanjutnya merupakan kesimpulan tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Tri Susanto. Kesimpulan materi ini adalah satu wawancara. Apa saja sih yang harus ditanyakan? Beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan adalah berapa lama periode waktu yang ideal untuk memenuhi permintaan, bagaimana standar komunikasinya, apa saja kebijakan pengembalian dimiliki, apa saja saran ketentuan pembayaran yang dijalankan. Beberapa hal ini adalah yang harus paling dipastikan oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.